Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin kami buka puasa di luar loh. Tepatnya buka puasa di mall dekat rumah. Saya dengar dari anak saya kalau mall itu nggak begitu penuh di waktu buka puasa. Karena itu saya dan istri putuskan buka puasa di mall itu. Kami makan di restoran yang namanya Red Suki. Kedengarannya restoran ini sediain sukiyaki ya. Tapi sebenarnya nggak. Mereka itu adalah restoran yakiniku dan masakan nabe. Mungkin karena lapar, saya pesan makanan kebanyakan, jadi saya kekenyangan. Terus minggu kemarin saya jual roda sepeda saya ke orang Solo. Seperti biasa saya jual lewat Facebook. Saya sempat kesulitan cari kardus untuk bungkus roda sepedanya, tapi akhirnya saya bisa dapat kardus yang pas. Saya tawarin ke pembeli itu untuk transaksi di aplikasi supaya aman, tapi dia nggak mau. Dia mau langsung transfer uangnya ke rekening saya. Sebenarnya cara seperti itu beresiko karena bisa saja saya bohong dan nggak kirim rodanya. Mungkin orang Indonesia itu termasuk orang yang gampang percaya ke orang lain ya. Oh ya, akhir-akhir ini saya dan Bintang suka mabar loh. Mabar ini singkatan dari main game bareng. Bintang sedang suka game yang namanya Roblox. Minggu kemarin Bintang dan kakaknya bertengkar. Nah, untuk alihkan perhatian Bintang, saya terpaksa unduh game itu dan main bareng dengan dia. Bintang senang banget bisa mabar dengan saya dan sekarang setiap malam dia selalu minta mabar. Bintang banyak kasih tahu saya trik-trik main game. Dia banyak tahu tempat-tempat rahasia di game itu. Dia sering lihat YouTube untuk belajar main game. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu ini adalah minggu terakhir bulan puasa ya. Teman orang Jepang saya ada juga yang muslim dan mereka kayaknya masih belum biasa dengan puasa. Jadi sepertinya agak kesulitan. Untuk orang yang belum biasa mungkin akan senang kalau bulan puasa selesai ya. Tapi untuk saya dan keluarga kayaknya berharap bulan puasa ini masih berlanjut. Memang sih kalau puasa itu badan lemas, terus lapar dan haus. Tapi nuansa bulan puasa itu yang buat kami senang. Kami bisa makan bareng, terus suasana di luar juga seru ya. Banyak yang jualan makanan di luar. Jalan juga jadi ramai. Walaupun saya nggak suka kemacetan, tapi kalau macet di sore hari di bulan puasa itu rasanya beda. Minggu kemarin saya sempat cerita sedikit tentang bisnis yang berkembang di bulan puasa. Nah, di video kali ini saya mau ceritain lebih rinci lagi mengenai itu ya. Walaupun sedang pandemi, tapi di bulan puasa ini masih ada kesempatan untuk bisnis. Ada bisnis yang memang sudah ada dari sebelum bulan puasa dan tingkat penjualannya naik waktu bulan puasa. Tapi ada juga bisnis yang dimulai dari pas waktu bulan puasa mulai. Untuk mulai bisnis di Indonesia juga kayaknya nggak begitu susah ya. Misalnya bisnis makanan. Kita tinggal buat makanan yang mau kita jual, kita foto, terus kita bisa publikasiin bisnis kita di media sosial. Katanya adik saya di Cirebon juga mulai bisnis kuenya di bulan puasa tahun ini. Istri saya juga sebenarnya mau mulai bisnis kue, tapi mungkin dia masih terlalu sibuk dengan kerjaan di rumah ya. Sebenarnya bisnis di bulan puasa nggak jauh beda dengan bisnis di hari-hari biasa. Ada bisnis makanan, pakaian, atau jasa seperti pengiriman barang dan lain-lain. Bisnis yang paling menjamur adalah bisnis makanan. Seperti yang tadi saya ceritain, bisnis ini mungkin bisnis yang paling gampang untuk dimulai. Menurut saya makanan yang paling laku di bulan puasa adalah gorengan dan lontong ya. Kalau sore di pinggir-pinggir jalan pasti muncul banyak orang yang jualan. Mereka nggak buat warung yang bagus ya. Pertama, mereka cari tempat yang bagus, terus pasang meja di situ dan simpan barangnya di atas meja. Asalkan makanannya enak, pasti orang akan datang lagi. Terus kadang tempat juga punya pengaruh yang besar ya. Saya sering beli gorengan di pinggir jalan. Nah, karena waktu itu saya naik motor, jadi saya pilih tempat jual gorengan yang punya tempat yang sedikit luas untuk motor. Bisnis makanan yang lain adalah bisnis kue kering. Kue kering ini mungkin bahasa Jepangnya cookie. Kalau ada istilah yang lebih pas, kasih tahu saya ya. Kue kering ini kayaknya jadi makanan yang wajib ada waktu bulan puasa atau tepatnya waktu lebaran. Hampir semua rumah pasti sedia kue kering loh.
Kayaknya dulu saya juga pernah cerita tentang ini ya. Jenis kuenya macam-macam, ada yang namanya nastar, kastengels, putri salju, dan lain-lain. Biasanya dijual per toples dengan macam-macam ukuran. Harganya juga macam-macam. Istri saya bilang kalau harganya mahal biasanya pakai bahan-bahan yang bagus dan rasanya biasanya enak. Istri saya suka bingung dengan kue kering yang harganya murah banget. Dia curiga dengan bahan-bahan yang dipakai. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.